Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, pada kesempatan video kali ini di sini gue bakalan mereview salah satu pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Sesuai dari anjuran Kominfo bahwa kita itu dianjurkan untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya tentunya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa baca terlebih dahulu ya untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang, seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke teman-teman, jadi ini dia adalah aplikasinya yang mana di sini kita lihat terlebih dahulu ada komentar-komentar orang-orang yang telah mengajukan pinjaman ya di dalam aplikasi ini. Ada dari Inha Rodja, dia memberikan rating bintang 1 dan mengatakan aplikasi ini sering mengirim ancaman, padahal tidak pernah berurusan dengan aplikasi ini. Jangan salah gunakan ya yang punya aplikasi. Terima kasih. Nah, di sini juga ada dari Sunarta Sunar, dia memberikan bintang 1. Aplikasi nggak jelas, di dalamnya ada aplikasi lain. Tolong data saya dihapus semua. Kalau ada apa-apa dengan data saya akan laporkan ke pihak yang berwenang ya. Kayaknya seperti itu. Lalu di sini ada juga ya guys yang memberikan rating buruk, yang mana di sini dari Denny Saputra. Dia memberikan rating bintang 1 dan dia mengatakan aplikasi gila, udah ngisi data lengkap di ACC kagak malah disuruh minjem di aplikasi lain. Terus gunanya apa ngisi dari aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk komentar-komentar orang-orang yang telah mengajukan di dalam aplikasi ini, dan berarti memang aplikasi ini sangat buruk reputasinya, dan maka dari itu kita harus memberantas sebuah pinjol yang ilegal. Nah, di sini aplikasinya bernama Pinjaman Mudah dari Kredit Dana KSP Jaya Raya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat aplikasi ini tuh ratingnya cukup baik, yaitu di 4,9 dari 937 ulasan, serta memiliki 10.000 lebih jumlah download. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk membuka tampilan awal dari aplikasinya, yang mana di sini pernyataan pengungkapan. Pertama-tama teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita klik yakin saja dan saat aplikasi digunakan kita izinkan semua. Dan sebelum teman-teman mengajukan di suatu pinjol yang ilegal, harus perhatikan beberapa tips dan trik agar peninjauan kalian itu di ACC. Karena mungkin dari ulasan tadi mereka asal mengajukan saja tanpa menggunakan tips dan trik ya teman-teman. Jadi tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan suatu pinjol yang ilegal, kalian harus memiliki rawatan pinjol yang legal. Selanjutnya, jika kalian ingin mengajukan juga, siapkan 50 kontak orang yang tidak kalian kenal. Kalau bisa 25 orang dari 50 tersebut itu aktif teman-teman. Lalu selanjutnya lagi, kalian itu bisa meng-backup data diri pribadi kalian terlebih dahulu, atau kalian kalau bisa menggunakan handphone kedua ya, agar lebih aman gitu teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita bisa login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone teman-teman, dan kita bisa klik lanjutkan.
Oke, selanjutnya di sini kalau kalian perhatikan jumlah pinjaman tertingginya itu hingga 5 juta rupiah dan di sini acuan bunganya 0,5% ya teman-teman. Kalian dapat perhatikan di sini. Lalu tenor pinjamannya 91 hari dan kita bisa klik di dapatkan uang segera. Dan kita klik saja di sini, lalu ada beberapa langkah yang harus kita isi ya. Di sini mulai dari informasi identitas, lalu ada informasi kontak darurat, informasi bank serta informasi pribadi ya teman-teman. Seperti itu kalian bisa mengisi saja. Yang pertama di sini informasi identitas itu kalian bisa mengidentifikasi wajah kalian, lalu foto KTP bagian depan. Selanjutnya di sini kalian bisa klik ya untuk nama sesuai KTP. Lalu input, silakan input ya untuk nama sesuai KTP kalian, lalu nomor KTP ataupun NIK. Lalu di sini ada agama dan pendidikan serta status pernikahan teman-teman. Kalian bisa isi saja. Setelah itu kita bisa klik di bagian lanjut. Oke, selanjutnya kalian bisa memasukkan untuk kontak darurat pertama dan juga kontak darurat kedua. Kalian dapat ambil tadi dari yang sudah kalian siapkan tadi ya teman-teman, yaitu 50 kontak yang sudah kalian siapkan. Oke, selanjutnya di sini untuk informasi pribadi kalian bisa isi untuk alasan pinjaman kalian itu apa, lalu pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, lalu tempat tinggal sekarang, dan silakan mengisi alamat lengkap. Lalu teman-teman bisa klik di bagian lanjut teman-teman. Selanjutnya di sini kalian bisa mengisi untuk kartu bank kalian, silakan pilih nama banknya ya. Di sini kalian bisa pilih dan nomor rekeningnya kalian tinggal isi saja teman-teman. Selanjutnya kalian bisa mengajukan pinjaman. Maka di sini ada kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS ya teman-teman. Kalian tinggal isi saja kode verifikasinya dan lalu kalian tinggal klik submit.